Bapak Ibu yang terhormat dimanapun Anda berada, kajian Ahad hari ini spesial karena kita diberi kehormatan untuk bisa dihadiri oleh dua orang guru, dua orang ulama yang akan membahas tentang suatu tema. Akan tetapi perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dan juga permohonan doa, dikarenakan salah satu dari personil kami mengalami baru saja meninggal pada hari ini, dan kami mohon bantuan dari Kiai Haji Ma'ruf Qauzin nanti untuk memimpin doa, dan kemudian sambutan dari Kiai Haji Ma'ruf Qauzin, kemudian sambutan dari Kiai Abdul Wahab, dan juga sambutan dari Ketua Tanfiziah kami yaitu Gus Oding, dan dia akan dilanjutkan dengan materi dan juga tanya jawab. Sekedar mengingatkan bahwa untuk sebagaimana kajian kita biasanya itu pertanyaan silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mohon bantuan kepada Kiai Haji Ma'ruf Qauzin untuk membimbing doa terkait dengan wafatnya ayahanda dari Gus Mirza dan juga Mas Miftah atau Gus Miftah di personil kami, yaitu Kiai Haji Mahmud Tontowi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga oleh Allah This meeting is being recorded. Diberi ampunan, diberi rahmat dari Allah, kuburnya diberi terang, ya. Nawarallahu hum wa farallahu lana wa lahum wa li jami'il muslimin wa farallahu lana wa lahumul Fatihah. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Yai Ma'ruf. Dan kemudian adalah sambutan dari Kiai Haji Abdul Wahab. Kepada beliau kami persilahkan, dan sebagai pengantar mungkin Bapak Ibu sudah mengenal beliau, bahwa beliau adalah Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di UIN, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kiai, monggo silahkan dan terima kasih sudah hadir bersama kami, Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PCI-NU Jerman, dan juga yang saya hormati Sahibul Majlis Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Qauzin, ya, kawan seangkatan saya dulu tetapi beda nasib. Nah, jadi beliau sekarang adalah Ketua Aswaja Center, saya anak buahnya. Begitu. Jadi saya sekarang sedang menemani beliau saja, begitu. Baik, terima kasih sudah memperkenankan saya untuk hadir dalam majelis ini dan diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang tema yang sering saya bahas di berbagai media, di NU Online ataupun di Facebook saya, yaitu tentang kerancuan akidah Mujassim. Dan kali ini insya Allah akan saya bahas itu semua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi semoga saja bisa memadai. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kiai, dan kami pun mengucapkan terima kasih, selamat datang. Kami mendapatkan kehormatan bahwa Kiai bisa hadir pada hari ini, sebuah rezeki bagi kami agar kami bisa menimba ilmu lebih banyak dari Bapak. Dan terima kasih juga karena telah menyempatkan hadir dan memberikan waktu luangnya kepada kami. Bapak Ibu yang terhormat, sambutan selanjutnya adalah dari Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Jerman, yaitu Gus Oding. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Yang kami hormati, kami takdimi, senantiasa kami harapkan doa restunya kedua kiai kami, Kiai Ma'ruf Qauzin sekaligus Kiai Abdul Wahab Ahmad,
Sekaligus salam kenal untuk panjenengan Kiai Abdul Wahab Ahmad, karena belum pernah bertemu secara fisik tetapi sudah bersedia memenuhi keinginan kawan-kawan NU Jerman untuk belajar secara langsung, baik melalui panjenengan sekaligus Kiai Ma'ruf Khozin yang sudah alhamdulillah berlangsung 3 tahun terakhir ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, para Kiai, Ustadz Ustadzah, kemudian khususnya Nahdien dimanapun berada, dan yang lebih khusus lagi adalah teman-teman NU Jerman, karena kesempatan pada hari ini tiada lain adalah program yang sudah rutin berlangsung setiap hari Ahad selama 3 tahun terakhir. Alhamdulillah program ini kemudian berkembang atas usulan dan atas wasilah dari Kiai Ma'ruf Khozin untuk mendatangkan para bintang tamu kita yang insya Allah luar biasa semuanya, sehingga kapasitas hari ini pun dengan mudah tercapai langsung 100 ya. Jadi kami perlu menyampaikan permohonan maaf yang pertama karena keterbatasan ruangan Zoom kami. Tapi kalau memang kedepannya nanti ada pertimbangan lebih lanjut, siapa tahu nanti kami akan kembangkan ruang Zoom tadi lebih besar lagi. Kemudian yang kedua ini saya mohon maaf ini para Kiai, khususnya Kiai Ma'ruf dan Kiai Abdul Wahab, karena saya lupa membawa peci saya tadi. Untuk mengaji, tapi tidak mengurangi rasa takdim kami, sekaligus mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu panjenengan, sekaligus mengaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila kami dalam menyelenggarakan acara ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada dua kiai kami dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kira-kira demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Gus Oding, dan saya pribadi juga mohon maaf karena tadi di awal pembukaan ada sedikit kendala teknis dan beberapa kendala sehingga tidak terdengar. Jadi saya mohon maaf. Mungkin harapan saya hari ini Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik saat ini ya. Semoga kendala teknisnya sudah bisa diatasi. Terima kasih banyak. Baiklah, dan tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan masuk ke dalam materi. Tema kita pada hari ini adalah tentang akidah mujassimah. Satu pembahasan yang merupakan esensial, terutama jika kita membahas bab akidah. Ini erat kaitannya dengan bagaimana pembahasan sifat-sifat Allah dan juga bagaimana adanya upaya untuk menjiksimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan ahlinya sehingga saya tidak akan berbanyak berkata-kata. Kita akan langsung terjun belajar kepada ahlinya, dan kami persilahkan kepada dua ulama kita pada hari ini, yaitu Kiai Ma'ruf Khozin dan juga Kiai Abdul Wahab untuk menyampaikan pembahasan pada hari ini. Kami persilahkan kepada kedua ulama kita pada hari ini. Silakan. Kiai Wahab terlebih dahulu. Monggo Kiai. Siapa Kiai? Monggo Kiai Wahab. Harusnya jenengan dahulu Kiai. Saya belum majelis. Monggo. Boten panjenengan Gus, monggo Gus. Baik. Baik, kalau demikian karena saya sebagai tamu, dan tamu itu seperti mayit katanya, disuruh apa-apa ya harus mau. Baik. Tema kita sekarang adalah tentang akidah mujassimah. Akidah mujassimah. Apa itu mujassimah? Apa itu definisi jisim dan seterusnya? Adalah topik-topik yang tidak pernah selesai dibahas ya. Karena terus diulang-ulang, direproduksi ulang, dan macam-macam subhat terkait dengan hal itu. Saya sudah menulis PowerPoint untuk memudahkan presentasi. Jadi saya akan berbagi PowerPoint saya melalui aplikasi ini. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Kerancuan akidah mujassimah. Akidah mujassimah ini mempunyai banyak kerancuan, mempunyai banyak subhat, terutama mujassimah yang akhir, karena mereka sering bersembunyi di balik lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang mustarok, yang mempunyai beberapa arti, sehingga seringkali ketika kita mengkritik mereka, para mujassim itu, maka mereka akan bilang bahwa yang saya katakan ini adalah
pernyataan dari Allah dan pernyataan dari Rasulullah. Betulkah demikian? Nah, ini yang akan kita bahas salah satunya. Dimulai dengan apa mujassimah itu bagi yang belum mengetahui. Mujassimah adalah sekte yang berpandangan bahwa Allah adalah jisim. Jadi sekte ini berkeyakinan bahwa Allah, Tuhan kita, Tuhan umat Islam adalah jisim. Apa jisim itu nanti kita akan bahas. Pengikut sekte ini disebut sebagai mujassim, orangnya. Ajarannya disebut sebagai ajaran tajsim atau penjisiman Allah. Jadi harap dibedakan antara mujassimah, mujassim, dan tajsim. Ini bagi yang belum familiar dengan istilah ini. Tetapi teman-teman yang biasa mengikuti tulisan saya, insya Allah sudah paham betul apa yang dimaksud dengan ketiga istilah ini. Kemudian mujassimah itu mereka yang muslim terpecah menjadi banyak faksi dengan varian pendapat yang sangat beragam. Jadi misalkan kalau kita lihat dalam Maqalatul Islamin dan juga kitab-kitab yang lain tentunya, tetapi salah satu sumber utama dalam bahasan ini adalah Maqalatul Islamin karena karya imam kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di situ dijelaskan banyak sekali pendapat para mujassim. Ada yang mengatakan Allah itu berbentuk kubus. Jadi panjangnya, lebarnya, sama tingginya atau tebalnya itu sama. Begitu. Terus ada yang mengatakan Allah itu ukurannya tidak lebih dari Gunung Abu Qubais di Mekah sana di dekat Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan Allah itu ukurannya sama seperti alam semesta. Ada yang mengatakan lebih besar dari alam semesta. Dan seterusnya banyak sekali varian pendapat mereka. Yang jelas semua tentang ukuran, semua tentang bentuk, semua tentang jisim. Kemudian kalau ada mujassimah yang muslim, berarti ada mujassimah yang non-muslim. Yang non-muslim tersebar dalam berbagai kepercayaan di seluruh dunia, berbagai agama, berbagai sekte. Mereka dalam sejarah kita kenal ada yang menyembah dewa-dewa yang dipersonifikasi, ditajsim. Mereka meyakini mereka para dewanya tinggal di langit, ya dengan macam-macam lah gambarannya. Ada juga yang menyembah bintang, matahari, api, pohon, dan seterusnya dalam sejarah manusia, macam-macam. Ada juga menyembah manusia lain. Itu semuanya adalah jisim-jisim yang disembah, semuanya itu. Jadi berhala-berhala itu adalah kata lain dari jisim. Kemudian anehnya lagi, kredo mujassimah ini sebenarnya adalah kredo yang sama dengan filsafat materialisme yang sebenarnya adalah ateisme, tidak percaya Tuhan. Karena mereka meyakini benang merahnya adalah semua yang wujud di dunia ini adalah jisim dan tidak ada wujud lain di balik jisim. Jadi semuanya adalah jisim. Kalau bukan jisim berarti tidak wujud. Ini persamaan yang esensial antara mujassimah dan ateisme, para ateis. Begitu. Jadi sama saja. Bedanya bisa kita anggap bahwa ateisme adalah atau materialisme adalah mereka kaum mujassimah yang sadar bahwa jisim itu bukan sesuatu yang layak disembah. Mereka enggak nyembah jisim, akhirnya mereka cukup diteliti saja. Entah jisim itu berupa apapun, mereka teliti, tapi tidak mau mereka sembah. Jadi lebih pintar lah begitu. Yang satunya lagi adalah mujassimah yang tetap mau menyembah jisim yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, begitu. Jadi macam-macam mujassimah ini. Kemudian, apa kata jisim itu? Kita harus membahas secara ontologis dulu sebelum membahas lebih jauh. Kita bahas bahwa definisi dasar dari kata jisim itu adalah anggota badan manusia, anggota badan hewan, dan segala yang berukuran besar. Ini kata Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arabnya yang terkenal. Jadi jisim itu adalah sesuatu yang berukuran besar, badan, fisikal, jasad, begitu. Nah, ini jisim. Makin besar, kalau sesuatu yang besar, gede, gitu ukurannya disebut jusman. Jadi atau sifatnya adalah jasim, besar. Jadi ini adalah kata jisim secara bahasa. Dan Ibnu Taimiyah juga mengartikan seperti ini, mengartikan sebagai badan atau
wa nahwuhu, atau yang serupa dengan badan yang ghalid kasif, yang mempunyai ukuran gede dan tebal. Jadi itu adalah jisim. Definisi dasar dari kata jisim adalah ini. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Munafikun disebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, ajsamuhum, jisim-jisim mereka. Ketika engkau melihat badan-badan mereka atau jisim-jisim mereka membuat kalian merasa takjub. Nah, itu artinya jisimnya gede-gede, badannya gede. Terus kemudian dalam ayat lain, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, Allah memberikannya kelebihan dalam ilmu dan jisim. Ya, jisimnya kuat. Kemudian itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi kata jisim ini bukan kata asing, ya, harus ditekankan dulu. Bukan kata asing, dia bukan kalimat yang ada-ada, ia adalah kata yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Jadi kalau ada kemudian pernyataan bahwa jisim, kalimat jisim itu tidak dikenal, itu aneh. Karena kata jisim itu dikenal dan dipakai dalam Al-Quran dan artinya adalah badan, begitu. Jadi cuman masalahnya apakah kemudian Allah adalah jisim atau bukan, begitu. Nah, pertanyaan ini yang barangkali tidak muncul di masa-masa awal. Kemudian definisi jisim kita bisa melihat dari perspektif ruang. Jadi kalau itu kata dasar, ini dari perspektif ruang. Nah, dari perspektif ruang, kalau kita lihat sesuatu yang punya badan atau fisikal gitu kan, adalah sesuatu yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Otomatis itu, otomatis. Badan manusia pasti, badan hewan pasti, benda-benda pasti mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karena itu muncullah definisi dengan perspektif ini. Jadi misalkan Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Ar-Raghib ya, ahli tafsir, dalam Mufradat fi Gharibil Quran dia mengatakan al-jism adalah ma'lahu tulun wa ardun wa amkun. Jadi jisim adalah sesuatu yang punya dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, begitu. Dan jisim ini meskipun dipotong-potong, dia namanya tetap jisim. Jadi misalkan manusia, jisim manusia, dia disebut manusia, insan itu ketika lengkap dari atas sampai ke bawah. Tetapi dia sekaligus disebut sebagai jisim. Tetapi kemudian kalau manusia misalkan dipotong-potong jadi kecil-kecil, dia tidak disebut manusia lagi, disebut daging kayak tulang kayak atau apa kayak yang bersisa, tetapi dia juga disebut tetap bersifat sebagai jisim. Kemudian Ibnu Hazm menyetujui definisi ini. Beliau berkata bahwa lafaz jisim dalam bahasa adalah suatu istilah dari hal yang mempunyai panjang, lebar, dan tebal atau tinggi. Jadi sekaligus mempunyai sisi atau arah. Ini otomatis. Berarti punya sisi depan, belakang, samping, atas, bawah, itu otomatis karena melihat dari perspektif ruang. Dan kata beliau siapa orang ini yang unik ya, faman arada yuki syai'an minha ala ghairi mawdi'iha fil lughah fa huwa majnunun waqaf. Siapa yang kemudian mempelintir makna ini, ya, maknanya tidak ikut definisi jisim menurut bahasa ini, maka dia gila artinya kan. Kalau ada orang mengatakan jisim tetapi tidak mengakui bahwa jisim itu adalah sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, itu berarti dia gilanya parah katanya. Ini kata Ibnu Hazm ya, bukan kata saya. Oke. Dalam kitabnya Al-Faslu fil Milal wal Ahwa Nihal. Nah, dari sini kemudian muncul masalah karena dilihat dari perspektif ruang begini, maka misalkan Al-Hafidz Ibnu Jauzi berkata, siapapun orang yang menyifati Allah dengan tempat, katanya makan, wal jihad, dan arah. Jadi Allah dikatakan punya tempat dan punya arah, ada arah atas, bawah, kanan, kiri, samping, misalkan, maka dia adalah musyabbih, seorang musyabbih, mujassim, otomatis orang mujassim. Billah.
katanya. La ya'rifu ma yujibul khaliq. Dia tidak tahu apa yang pasti dimiliki atau sifat yang pasti dimiliki oleh Khaliq. Itu kata Ibnu Jauzi. Jadi langsung divonis mujassim. Ya. Kemudian Imam Ar-Ramli mengatakan dia pernah ditanya tentang hal ini. Bagaimana tentang orang yang mengatakan sesuatu, menetapkan jihad, menetapkan arah. Jadi dia berkata Allah itu punya arah. Misalkan Allah itu punya arah yaitu di atasnya manusia, dan berarti makhluk ada di bawahnya Allah misalkan. Jadi ada arah bawah, ada arah atas bagi Allah misalkan. Bagaimana tentang orang yang begitu itu? Bukankah otomatis dia mujassim? Otomatis, karena sesuai dengan definisi itu tadi, menetapkan arah itu berarti mengatakan Allah jisim. Nah, kata Imam Ar-Ramli, orang yang berkata begitu adalah muslim kalau dia Islam ya, muslim wa in kana mubtadi'an, tetapi dia mubtadi' atau ahli bid'ah. Jadi kesesatan orang yang berpendapat demikian ini bisa dikatakan sudah disepakati semua golongan, kecuali oleh mujassim sendiri tentunya. Baik, saya tidak banyak menukil di sini karena saya sudah sering menulisnya di berbagai tempat yang lain tentang ulama-ulama yang menyesatkan mujassim. Itu bisa dicek ya di online atau di media lainnya. Kemudian ada definisi jisim yang perspektifnya beda lagi. Dia melihat dari perspektif ketersusunan atomik. Ya, jadi jisim itu dilihat dari definisinya apa ya? Dari melihat dari apakah ia tersusun secara atomik atau tidak, begitu. Jadi menurut Imam Ahmad, nah ini unik. Justru ini yang bisa kita lihat dalam pernyataan Imam Ahmad, Imam Salaf. Ya, orang-orang Salafi sekarang pasti mengagungkan sekali terhadap Imam Ahmad, wafat 241 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa jisim itu adalah sesuatu yang mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai tebal, dan tersusun, berbentuk dan terangkai. Jadi punya tarkib, punya surah, dan punya taklif, sebagaimana bisa dibaca. Dan itu menurut beliau adalah tidak berhak disematkan pada Allah, karena Allah bukan jisim. Karena Allah itu bikhrujihi an makna jismiyah, karena Allah itu tidak mempunyai makna jismiyah. Ditekankan ini. Menurut Imam Ahmad, Allah tidak punya makna jismiyah. Makna jismiyah berarti makna yaitu punya arah, punya ukuran, punya dimensi, punya panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ditegaskan juga oleh As-Safari ini Al-Hambali, ya, saya menukil dari ulama-ulama Hanabilah, sebab biasanya yang protes seperti ini adalah orang-orang yang berintisab pada mazhab Hambali. Kalau saya menukil dari Asy'ari sudah maklum banyak sekali, tetapi mereka kadang mengatakan bahwa itu bid'ah itu dan segala macam. Tetapi ini Imam Ahmad dan ini adalah ulama Hambali, As-Safari. Ya, beliau mengatakan jisim itu adalah sesuatu yang tersusun dari dua bagian atau lebih. Nah, ini As-Safari ini unik ya. Jadi pokoknya ada sesuatu yang tersusun dari dua hal, dari dua bagian terkecil, itu namanya jisim. Jadi jisim adalah lawan dari jauhar. Kalau jauhar itu cuma satu, ya, entitas tunggal, maka jisim itu adalah entitas yang gabungan dari jauhar, dua jauhar minimal atau lebih atau tiga begitu. Beliau bahas panjang lebar itu apakah dua, apakah tiga minimal, atau bagaimana? Bisa dicek sendiri di kitabnya Safari ini, Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah judulnya. Nah, definisi yang seperti ini kemudian menjadi definisi yang standar dipakai oleh semua pengkaji di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ataupun falasifah, ahli filsafat. Jadi ini kemudian menjadi definisi yang baku bagi jisim. Jadi perlu diketahui bahwa jisim ini mempunyai perluasan atau mengalami perluasan definisi. Jadi pertama definisi badan atau jasad saja, contohnya badan manusia, badan hewan atau benda-benda. Kemudian lebih luas lagi dari perspektif lain adalah segala sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ya, 3 dimensi. Dan itu mencakup apapun, termasuk jasad kenik yang kecil-kecil. Ya. Awalnya yang besar-besar, yang kecil-kecil juga masuk. Hingga akhirnya definisi yang terakhir ya setelah majunya ilmu pengetahuan, maka
Yang disebut jisim adalah segala sesuatu yang tersusun dari minimal 2 unsur terkecil atau 2 jauhar, dan itu berarti udara pun termasuk jisim. Gitu. Jadi kalaupun ada istilah redaksi yang seolah-olah berbeda tentang definisi jisim dari para ulama, maka sesungguhnya itu semua merujuk pada substansi yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Jadi semua definisi itu baik dikatakan badan kayak, dikatakan sesuatu yang punya dimensi panjang lebar tinggi kayak, atau sesuatu yang tersusun, itu sama saja, sama. Jadi misalkan contohnya HP ini ya ada badannya, ada jasadnya, ya, ada bendanya. Kemudian dia juga panjang, lebar, dan tinggi, dan juga dia tersusun dari unsur-unsur yang lebih kecil yang menyusunnya. Nah, itu kan sama berarti. Kemudian misalkan virus, bagaimana dengan virus? Bagaimana dengan udara yang tidak ada di masa lalu, tidak disebut sebagai jisim. Misalkan udara, orang di masa lalu menyebut udara itu bukan jisim, karena ilmu pengetahuan di masa itu tahunya udara ya ini yang kosong di depan kita, tidak ada sesuatu, bukan jisim. Yang jisim itu benda padat yang terlihat, yang gede-gede, kan? Tetapi kemudian dengan majunya ilmu pengetahuan, itu definisi wajar bila mengalami perluasan. Udara sendiri ternyata tersusun dari beberapa hal, dan udara itu punya bobot, ya ada beratnya, ada masanya. Ini yang belajar eksakta pasti tahu. Dan udara itu tersusun dari berbagai kandungan. Nah, jadi berbagai elemen yang berbeda. Ada oksigen, karbon dioksida, dan seterusnya banyak sekali susunan udara. Hingga akhirnya udara pun yang awalnya bukan disebut jisim, disebut jisim. Oke, ini adalah definisi. Kita main definisi dulu ya, harus matang di sini. Jadi sebenarnya sama saja, itu hanya beda perspektif saja, dan memang ada perluasan definisi dalam perkembangannya. Dan ini wajar sekali, dan terjadi dalam semua bidang ilmu. Oke. Kemudian ada juga, saya perlu bahas di sini, definisi jisim yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Ini cuma pelesetan saja. Misalkan ada yang mengatakan jisim itu adalah qaimun bi nafsihi. Ini adalah pendapat Salihiyah, ya, salah satu sekte Mu'tazilah. Ada juga yang mengatakan jisim itu adalah syai'un, katanya sesuatu. Jadi segala sesuatu itu adalah jisim. Nah, ini pendapat Hisham ibn al-Hakam. Dia adalah seorang mujassim dari kalangan Syiah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa jisim itu adalah mawjud. Jadi segala yang mawjud, segala yang wujud, segala yang ada adalah jisim. Ini adalah pendapat Karramiyah, Mujassimah Karramiyah. Jadi ini semua tiga definisi ini adalah definisi plesetan, definisi yang tidak berdasar. Kenapa begitu? Seperti saya tampilkan di layar ya, ada dari kutipan dari Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif ataupun dari Ibnu Hazm dalam Al-Fasl, ya, masing-masing definisi tidak ada dasarnya. Definisi ini tidak ada dasarnya, tidak ada hubungannya dengan definisi jisim yang benar. Kenapa? Karena misalkan kita bahas satu-satu. Jisim kalau diartikan qaimun bi nafsihi, berarti Allah qaimun bi nafsihi, berarti jauhar qaimun bi nafsihi. Nah, padahal enggak. Padahal jauhar itu qaimun bi nafsihi. Jadi padahal itu bukan jisim gitu loh maksudnya. Allah bukan jisim juga. Jadi definisi ini salah. Kemudian kalau diartikan syai'un. Kalau syai'un sesuatu itu adalah jisim, maka segala sesuatu itu, segala aliran yang ada itu berarti mujassim semua. Nah, dan ini batil, tidak mungkin, tidak ada akhirnya pembagian mujassim tidak mujassim. Kalau syai'un ternyata jisim diartikan sebagai syai'un. Selain itu ada yang namanya arad. Arad itu bukan adalah syai'un, tetapi dia bukan jisim. Bukan, karena itu definisinya Hisham ibn al-Hakam ini salah, batil, tidak berdasar. Apalagi kalau mewujud, segala yang ada adalah jisim. Wah, tambah hancur ini, tambah hancur. Tidak ada hubungannya, karena arad itu wujud juga, tetapi dia bukan jisim. Ya, Allah itu wujud juga, tetapi bukan jisim. Begitu. Dan ini sayangnya yang seperti ini mengekeh banyak orang. Begitu. Jadi definisi yang tidak berdasar ini sayangnya dipakai sampai sekarang, dilestarikan. Oleh siapa? Oleh biasanya teman-teman kita yang beraliran salafi. Biasanya
kadang mereka, saya sering ya melakukan diskusi dengan mereka, dialog dengan mereka. Kadang mereka kalau saya tanya langsung belak-belakan begini, Allah itu jisim atau bukan? Mereka kadang jisim itu masih tidak jelas, jisim itu banyak, jisim itu kan bisa saja syai'un, bisa saja sesuatu yang wujud. Jadi semuanya dianggap jisim. Nah ini tidak ada dasarnya, karena jelas bahwa di dunia ini tidak semuanya jisim. Oke, itu bisa dibaca sendiri untuk Arabnya ya, biar nggak panjang. Kemudian ada perincian yang tidak relevan. Perincian yang tidak relevan. Ini dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa saya mengutip Ibnu Taimiyah? Karena Ibnu Taimiyah banyak dirujuk oleh para Taimiyun sekarang, teman-teman yang mengaku sebagai Salafi, mengaku sebagai pengikut salafus saleh misalkan. Itu mereka merujuk sekali ke Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah definisi resmi dari Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ditanya, kata Ibnu Taimiyah, kalau ditanya apakah Allah jisim, dia malah memperinci. Banyak sekali perinciannya seperti bisa dilihat. Jadi malah perinciannya begini. Jadi kalau ditanya apakah Allah jisim, lihat dulu apa maksudnya pertanyaan itu. Kalau yang ditanya adalah sesuatu, apakah Allah adalah sesuatu yang bercerai-berai kemudian tersusun menjadi satu, maka bukan. Terus kemudian, kalau maksudnya adalah Allah adalah sesuatu yang berupa jenis makhluk, bukan. Kalau yang dimaksud adalah Allah adalah sesuatu yang tersusun dari materi dan mempunyai bentuk, maka bukan. Kalau Allah yang dimaksud adalah Allah adalah sesuatu yang tersusun dari gabungan jauhar atau entitas tunggal, maka bukan juga. Ini salah. Ini perincian dari Ibnu Taimiyah. Maka bisa dikatakan kalau maksudnya jisim adalah ini, maka Allah bukan jisim. Gitu gampangnya. Nah, ini dinyatakan di Minhajus Sunnah ya. Kemudian ada lagi. Tetapi kalau yang dimaksud apakah Allah jisim adalah Allah sesuatu yang wujud, maka iya benar. Allah sesuatu yang eksis dengan dirinya sendiri atau keimun binafsi, iya benar. Allah adalah sesuatu yang punya sifat-sifat, benar. Atau dikatakan Allah adalah sesuatu yang terlihat, yang bisa terlihat nanti di akhirat, iya benar. Nah, perincian seperti ini banyak sekali mengecoh orang awam. Ya, saya sering dimintai komentar oleh teman-teman, tapi saya belum sempat. Jadi ada seorang penceramah dai di Malaysia, terus kemudian ada lagi beberapa di Indonesia yang berbicara menerangkan seperti ini, persis seperti ini. Jadi kalau dikatakan ditanyakan apakah Allah jisim, harus diperinci dulu karena macam-macam kan. Itu semua perincian ini adalah perincian yang tidak relevan dan tidak berdasar, karena seperti tadi takrifnya Mujassimah masuk, takrifnya Hisam bin Hakam itu Mujassim juga masuk, Karomiyah Hisam bin Hakam, dan juga takrifnya Syiah masuk semuanya. Apa? Padahal itu takrif yang tidak berdasar. Nah, karena itu tidak relevan. Apalagi yang nggak ada hubungannya sama takrif jisim. Misalkan yang dimaksud jisim adalah sesuatu yang bercerai-berai kemudian tersusun menjadi satu. Ini bukan takrif jisim. Jisim itu ada mempunyai susunan, itu betul, tetapi bukan berarti apakah susunannya awalnya bercerai-berai kemudian menyatu, ataukah ia bisa dicerai-berai atau bagaimana. Itu adalah bahasan yang berbeda. Jadi ini tidak masuk dalam definisi jisim sebenarnya. Dan kemudian apakah jisim artinya yang sesuatu yang terlihat, yang bisa ditunjuk, yushar, yang bisa mempunyai sifat-sifat. Ini talbis. Karena Allah sebagaimana kita tahu, Allah itu wujud, Allah itu qaimun bi nafsihi, Allah itu mempunyai sifat-sifat. Tetapi Allah bukan jisim, gitu kan. Jadi ini merupakan talbis atau pengecohan terhadap istilah dari jisim itu sendiri. Oke. Kemudian ini perlu disimak lagi. Perincian yang tidak relevan yang kedua yang sering dilakukan. Kalau ini adalah tentang maksud kejisiman, maka di sini adalah tentang maksud ketersusunan atau inkisam, ya, tarkib. Jadi kalau ditanya misalkan, apakah Allah mempunyai inkisam? Apakah Allah mempunyai ketersusunan? Ada susunan ini, Allah itu zat, Allah itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, misalkan. Nah, maka diperinci juga ini keterangannya dalam Majmu'ul Fatawa. Diperinci juga. Jadi kalau ditanya begitu jawabannya kata Ibnu Taimiyah,
apakah zat Allah disusun oleh seorang penyusun? Maksudnya. Jadi ada sosok lain yang menyusun Allah. Kalau ini maksudnya salah, pasti salah. Dijelaskan panjang lebar itu. Kemudian apakah zat Allah awalnya adalah bagian-bagian yang terpisah, kemudian menyatu jadi satu? Ini juga salah, katanya. Karena tidak pernah itu terjadi. Ini diterangkan panjang lebar. Kemudian dijelaskan lagi perincian berikutnya. Apakah zat Allah bisa dipisah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Jadi zat Allah terus kemudian diurai, dipisah menjadi bagian yang lebih kecil, katanya. Ini juga salah. Panjang sekali itu. Ketika orang sudah lelah membaca itu, sudah uraiannya itu sudah bulat, jelimet, seolah-olah ilmiah ya. Padahal ini bukan definisi yang tepat. Tidak ada seorang pun yang kepikiran begini, itu tidak ada. Muslim, apalagi Muslim yang kepikiran ada yang lain yang menyusun Allah. Tidak ada itu. Jadi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah yang dimaksud apakah Allah mempunyai ketersusunan adalah apakah zat Allah mempunyai sisi-sisi yang berbeda. Jadi ada sisi atas, sisi tengah, sisi bawah misalkan. Ada sisi samping, ada sisi kanan, sisi kiri, dan seterusnya. Apakah begitu yang dimaksud? Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan ini. Beliau mengatakan bahwa makna ini sebenarnya yang dimaksud oleh Ar-Razi. Wa hadha huwa alladhi aradahu. Ini adalah makna yang dimaksud oleh Ar-Razi. Wa hadha mimma yatanaza'un nas fihi. Dan ini adalah yang menjadi polemik, katanya. Ini yang menjadi polemik. Entah polemik di antara siapa? Tentu polemik antara semua firqah dengan Mujassimah. Karena hanya Mujassimah yang berbeda dalam hal ini. Maka kata beliau yang begini ini tidak mungkin dinafikan dari segala yang wujud. Baik itu wujud yang wajibul wujud ya, sawa'un kana wajiban ya, atau mungkin atau wujud yang tidak wajib. Mungkin wujud itu makhluk ya. Wajibul wujud itu Allah. Jadi baik Allah maupun makhluk ya begini ini mempunyai sisi yang berbeda, ada bagian ini, ada bagian itu, sama seperti matahari, ada bagian sisi kanan, ada bagian sisi kiri, misalkan. Nah, ini keterangan beliau sendiri. Menurut beliau ini ya benar begitu. Beliau nggak bilang Allah jisim lah ya, tetapi bilang begini kan sama saja. Nah, ini adalah bukan hanya tidak relevan, tetapi sesat. Jadi diperinci, ujung-ujungnya menetapkan bahwa Allah itu mempunyai bagian-bagian yang berbeda, begitu. Oke. Itu teksnya bisa dibaca sendiri. Ya, nanti ini akan saya bagikan PowerPoint ini. Kemudian kita harus paham juga bagaimana logika aswaja dan logika mujassimah. Ya, jadi dalam pola pikir aswaja dan mujassim itu beda ya. Dalam logika aswaja itu begini, segala sesuatu atau syai'un, ya syai'un itu ada dua. Ada wujud, ada tidak wujud. Yang tidak wujud itu bisa dibahas, sudah tidak wujud. Dia tidak mempunyai takfir, kharij, artinya tidak wujud. Kemudian yang wujud itu ada dua juga. Ada Allah, ada selain Allah. Ya, Allah satu hal, selain Allah alam adalah hal lain yang berbeda. Dan selain Allah itu bisa berupa manusia, hewan, benda, planet, energi, pikiran, ide, segala macam, ya. Terserahlah apapun itu, sebutkan saja itu semuanya sayun yang selain Allah bisa kita bagi menjadi tiga. Ada jauhar, ada jisim, ada arab. Berarti antara Allah dan jauhar, jisim, arab nggak ada hubungannya. Ini logika saja. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah secara mutlak dari sisi apapun. Karena beda wujudnya Allah dan wujudnya selain Allah itu mutlak berbeda. Oke, jadi nggak sama sekali. Karena itu maka dikatakan dalam kredo aswaja Allah bukan jauhar, bukan jisim, dan juga bukan arab. Oke, jadi ini logikanya. Tetapi dalam logika mujassim beda. Segala sesuatu atau syai'un itu sama ya, ada wujud dan tidak wujud. Kemudian yang wujud itu punya bentuk fisik. Kalau nggak punya bentuk fisik berarti tidak punya wujud. Begitu. Jadi ini logikanya sederhana sekali. Jadi yang punya bentuk fisik itu ya segalanya sudah, segala yang wujud. Allah, manusia, hewan, benda, seterusnya pokoknya wujud pasti punya bentuk fisik. Karena itu mereka sering bilang begini, kalau kamu mengatakan Allah itu bukan jisim, tidak di atas, tidak di bawah, tidak bertempat, tidak di kanan, tidak di belakang, tidak di samping, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, maka artinya Allah itu tidak wujud, Allah artinya tidak ada.
Karena bagi mereka, logika mereka, segala yang wujud itu pasti punya bentuk, ada tempatnya, ada arahnya, ada batasannya. Nah itu bedanya di situ. Jadi orang yang mengatakan begitu, keheranan itu selalu kamu ini menyembah ma'dum, menyembah sesuatu yang tidak wujud, tidak ada, tidak real, atau hanya hayalan, hanya konsep. Itu semuanya mujassim. Karena logika yang dipakai logika mujassim. Dalam logika mujassim, laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada satupun yang bentuknya serupa dengan Allah atau kaifiahnya serupa dengan Allah. Artinya apa? Allah punya bentuk, punya kaifiah, tetapi tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa. Jadi makanya mereka biasa mengartikan bila kaif, jangan ditanya kaifiahnya. Padahal bila kaif artinya bila kaif itu tidak ada kaifiahnya. Tidak ada kaifiahnya artinya bukan jauhar, bukan jisim, bukan arah. Itu artinya mereka pelesetkan itu. Jangan ditanya. Kenapa? Karena ada bentuknya. Tetapi cuman kita nggak tahu katanya. Nah ini mujassim begitu. Jadi mereka mengatakan jismun la kal ajsam. Allah itu adalah jisim yang tidak sama dengan seluruh jisim yang lain. Jadi punya bentuk, dia punya sisi, punya volume, tetapi tidak sama dengan sesuatu yang punya volume yang lain. Oke, saya kira sampai di sini jelas ya. Dan ini saya kutip misalnya pernyataan dari Imam Abu Hanifah ya. Barangkali entar dikira ngarang lagi. Nah, istilah jisim bahwa syai'un la kal asya katanya. Wa makna syai', makna dari syai' Allah adalah syai'un la kal asya. Makna syai' di sini adalah isbatu wa ta'ala bila jism wala jauharin wala arad wala had lahu wala nidda lahu wala mislalah. Jadi Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Ya, tidak ada batasan juga, tidak ada saingannya, tidak ada yang serupa dengan dia. Itu adalah Allah dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Jelas sekali, tanpa jisim, tanpa jauhar, tanpa arad. Oke, berarti istilah ini Imam Abu Hanifah jelas ulama salafnya. Istilah ini setelah jisim dikenal oleh ulama salaf. Siapa yang mengatakan jisim tidak dikenal itu aneh, sangat aneh. Di Quran ada Imam Abu Hanifah menerangkan itu, imam yang lain juga sama. Imam Ahmad juga sama menerangkan itu. Bagaimana bisa mengatakan istilah jisim tidak dikenal di kalangan salaf? Apalagi bilang tidak dinafikan. Waduh, itu jelas ini dinafikan. Kemudian kita perlu bahas juga klasifikasi mujassim, karena sering kali orang bingung ya, dengan mujassim itu sebenarnya kafir apa enggak? Oh, begini ceritanya. Jadi mujassim itu harus kita bagi menjadi dua, ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang muslim itu seluruhnya terikat pada laisa kamitslihi syai'. Sehingga mujassim muslim karena terikat pada laisa kamitslihi, mereka berkata jisim Allah tidak seperti jisim makhluk. Nah, mereka ini tidak kafir, tetapi ahli bid'ah. Mereka itu perkataannya begini, Allah itu punya organ tangan, tetapi organ tangannya tidak seperti tangan makhluk. Punya wajah, tetapi tidak seperti wajah makhluk, dan seterusnya. Bahkan yang bilang Allah punya darah, tetapi tidak sama dengan darah makhluk. Allah punya rambut, tapi rambutnya tidak sama dengan makhluk, dan seterusnya. Banyak itu dinukil di Maqalatul Islamiyin. Salah satunya adalah Muqatil bin Sulaiman. Seorang mufassir, dia pada mufassir dan juga ahli hadis, tetapi pahamnya adalah paham tajsim. Oke, jadi kalau mengatakan beda, pokoknya Allah punya organ ya, tapi organnya beda begitu. Itu sudah mujassim, dan cuman mujassim bukan mujassim yang kafir, tetapi mujassim ahli bid'ah. Karena kalau yang kafir tidak pakai laisa kamitslihi syai'un, ya sama sudah, tangan ya tangan, badan ya badan, sama gitu kan. Tapi cuma beda bentuknya aja gitu. Nah ini yang kafir atau murtad. Dan kekafiran ini yang begitu itu dinyatakan oleh banyak imam. Saya menukil cuma dua aja. Misalkan Imam Nawawi Syafi'i dalam Al-Majmu' beliau berkata, "Famimman yakfur may yujassimu tajsiman sharihan." Termasuk orang yang kafir, yang murtad dari Islam adalah orang yang menjisimkan Allah dengan penjisiman yang sharih, yang jelas. Seperti mengatakan Allah itu adalah jisim yang sama seperti jisim lain. Tangan saya misalkan sama dengan tangan Allah. Jelas itu, jelas kafir, jelas murtad. Tetapi kalau tidak begitu berarti bukan gitu. Karena tidak sharih. Dan misalkan Az-Zailai Al-Hanafi, seorang imam Hanafi dari mazhab Hanafiyah, mengatakan musyabbih itu kalau mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai yadun, warijlun,
tangan, kaki, kamalil ibad fahuwa kafir. Yang sama seperti punya manusia, berarti kafir. Kafir mal'un dilaknat. Wa in qala jismun lakal ajsam fahuwa mubtadi'. Tapi kalau mengatakan jisim yang tidak sama dengan jisim lain, ya mubtadi' saja, nggak sampai kafir. Oke. Jadi banyak ulama lain yang mengatakan demikian, tetapi intinya mengatakan berbeda, jisim yang berbeda itu bukan berarti tidak bisa disebut mujassim. Itu mujassim, tetapi mujassim yang ahli bid'ah, begitu saja. Jadi banyak yang bersembunyi di balik ini. Dia mengatakan begini, ya sudahlah, yang mujassim itu kalau mengatakan jismun kal ajsam, oh bukan. Yang mengatakan jismun lakal ajsam itu juga mujassim. Yang mengatakan Allah punya bagian, punya organ, itu juga mujassim, dan itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah kalau mengatakan tidak sama dengan manusia, begitu. Jadi bukan berarti tidak mujassim, ya mujassim cuma tidak kafir. Terus kemudian ada yang begini juga, ini kerancuan berikutnya yang sering sekali jadi subhat. Katanya begini, ada yang mengatakan kami itu tidak menetapkan kejisiman dan tidak menafikan. Kalau ada yang nanya Allah jisim atau bukan, kami tidak menetapkannya dan kami tidak menafikannya. Yang begini ini bagaimana? Yang begini ini blunder sebenarnya, rancu. Kenapa? Karena sebuah statement harus dibagi, ada 3 kondisi. Ada kalanya ditetapkan, ada dinafikan, ada kalanya tidak ditetapkan atau dinafikan. Yang ditetapkan itu artinya berkata iya benar, statement itu benar, dan mustahil tidak benar. Dan ini dalam logika hukum akal namanya wajib. Ada juga yang statement mutlak dinafikan, tidak benar, mustahil benar. Ini namanya mustahil. Ada yang bisa benar, bisa salah. Nah, kalau tidak ditetapkan atau tidak dinafikan itu artinya bisa benar dan bisa salah. Dan ini namanya jaiz. Jadi posisinya bisa dilihat di sini, Kalau misalkan ada orang nanya ke Anda, Anda ini anak zina atau bukan? Kalau dia bilang iya, berarti ditetapkan, statement itu ditetapkan. Kalau bilang oh tidak, pasti tidak, berarti dinafikan. Ada yang bilang ya saya tidak menetapkannya, tapi saya tidak menafikannya. Artinya bisa ya dan bisa tidak. Mungkin yang seperti itu pasti dimarahi sama orang tuanya, kalau bukan ya, karena ngawur itu kan. Jadi berkata tidak ditetapkan atau dinafikan ini bukan posisi aman, karena dia adalah posisi mengatakan jaiz, bisa ya bisa tidak gitu. Dan dari sini kemudian kita bisa simpulkan bahwa menurut Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu mustahil berupa jisim. Kalau menurut Karomiyah, Mujassimah Karomiyah, Allah itu berupa jisim yang berbeda, jismun lakal ajsam. Kalau menurut Wahabi atau Taimiyun yang ada sekarang ya ini beda-beda tergantung orangnya. Ada bisa mengatakan Allah bisa saja berupa jisim, itu maksudnya. Ketika dia mengatakan tidak menetapkan dan tidak menafikan, ya bisa saja jaiz berupa jisim, itu nggak ada lain. Atau mungkin ada yang belak-belakan bilang Allah berupa jisim yang berbeda, begitu kan, sesuai dengan yang saya nukil dari Ibnu Taimiyah yang tadi, begitu. Jadi ini maksud dari tidak menetapkan dan tidak menafikan. Jadi bukan posisi netral, bukan, sama sekali bukan. Dan dari sini beda antara Asy'ariyah dan para orang-orang yang mengaku sebagai Salafi. Ya, Asy'ariyah ini Salafi juga, justru yang Salafi yang asli Asy'ariyah. Kemudian yang perlu diketahui adalah soal istiraq atau kesamaan. Jadi kesamaan itu kalau kesamaan redaksi atau istilah itu dalam bahasa kita adalah homonim, itu tidak terlarang. Tetapi kalau kesamaan makna itu terlarang. Jadi misalkan prakteknya begini. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah mempunyai yad, ya, banyak ayatnya. Manusia juga punya yad, banyak yad. Akan tetapi istilah ini hanya sama redaksinya saja, yad. Sebagai yad, tetapi maknanya mutlak berbeda. Yad Allah bukan jarihah, tetapi kalau yad manusia jarihah artinya anggota badan. Demikian juga di Al-Quran disebutkan bahwa Allah punya ain. Ain, apa ain? Manusia juga punya ain. Tetapi prakteknya itu hanya sama istilahnya saja, maknanya jauh beda. Karena ain manusia adalah mata, ain bagi Allah bukan mata, bukan anggota badan, begitu. Jadi di situ kemudian dijelaskan oleh ulama perbedaannya, perbedaan dari istilah itu. Jadi tidak ada yang menafikan ini, tidak ada menafikan yad, menafikan istawa, menafikan ain, menafikan dhahak, menafikan ridho, menafikan apa macam-macam lah ya, macam-macam kata orang itu tuduhan itu tidak benar. Yang dinafikan itu adalah
makna-makna yang terlarang, makna jismiyah, bukan lafaz itu. Lafaz itu tetap ditetapkan. Pokoknya ada di Quran, ada di hadis, pasti ditetapkan. Karena itu sesuai penjelasan Imam Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat itu dalam Al-I'tiqad ya, dalam Al-I'tiqad dijelaskan bahwa misalkan istiwa ya, istiwa Allah itu benar adanya, benar. Tetapi istiwanya itu bukan istiwa i'tidal wijad, bukan cicik lurus setelah sebelumnya nggak lurus. Jadi misalkan begini, saya praktek misalkan saya duduk sekarang duduk anteng itu istiwa ya, saya terus kalau misalkan saya berdiri kemudian mau duduk begini, ini masih miring, ini belum istiwa. Tapi kalau sudah begini istiwa, kan sudah tidak miring lagi. Atau istiqrar, bertempat itu juga istiwa, berkediaman fi makan. Nah, tapi kalau Allah bukan begitu maksudnya. Istiwanya benar, kita imani, tetapi maksudnya bukan begitu. Karena itu bukan istiwanya Allah. Istiwanya saya, istiwanya Anda, istiwanya orang-orang, istiwanya makhluk yang begitu itu. Gitu. Jadi maknanya yang kemudian makna jismiyahnya yang kemudian dinafikan. Jadi ada redaksi yang sama. Kalau disebut ini majaz atau hakikoh, ya terserahlah mau disebut apa. Sebagian mau disebut hakikoh, ya benar karena hakikoh cuma hakikoh bagi Allah dan hakikoh bagi makhluk itu berbeda, sama aja. Mau disebut zahir, ya oke lah, nggak apa-apa, tapi harus pahami zahir bagi Allah dan zahir bagi makhluk itu beda, terserah. Jadi ini hanya kesamaan saja, mau pakai redaksi apa. Yang jelas kalau maknanya adalah kesamaan makna jismiyah, nggak boleh begitu. Terserah istilahnya apa, mau ngaku itu sebagai jisim, mau ngaku bukan jisim, terserah, sama saja. Karena makna yang dibahas. Oke. Kemudian ini takwil. Oke, saya kira cukup ya. Takwil ini hanya sekedar pelengkap saja bahwa beberapa imam kita yang salah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibnu Hibban misalkan, ada banyak sekali, saya nukil 3 ini, mereka semua sebenarnya juga mentakwil. Ini bagi orang yang sangat-sangat anti takwil gitu. Meskipun takwil juga tidak wajib, tetapi Imam Ahmad jelas mentakwil. Waja'a rabbuka diartikan bukan Allah yang datang, tetapi kudrah Allah yang datang, misalkan. Nah, ini macam-macam. Itu Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Dan Imam Bukhari juga sama. Ad-dhahak, tertawa, diartikan rahmah, misalkan. Itu Imam Bukhari. Kalau mau disesatkan ya Imam Ahmad sesat, Imam Bukhari sesat ya. Kalau disebut berarti yang mentakwil adalah musyabbih semuanya, ya berarti Imam Ahmad musyabbih, Imam Bukhari musyabbih, begitu. Kalau Ibnu Hibban juga sama. Di YouTube ada yang bahas neraka itu, katanya kakinya Allah dimasukkan neraka, terus neraka bilang kot cukup katanya, nerakanya nggak kuat, kakinya Allah katanya masuk. Waduh, itu ngawur. Ibnu Hibban mengatakan bukan begitu maksudnya, karena qadam itu artinya bukan kaki, tapi al-mawdi' katanya. Jadi tempat bagi orang kafir, lempar tempatnya ke neraka, nerakanya langsung bilang cukup, langsung penuh. Oke. Dan ada juga tafsiran dari ulama yang lain yang berbeda dengan ini. Tapi intinya takwil itu ada, dan takwil itu bukan hal yang aneh, Meskipun tidak wajib takwil juga. Yang wajib itu adalah tansih, ya, entah di tafwid atau di takwil, terserah. Oke. Baik, saya kira demikian penjabaran saya. Ini waktunya agak banyak ya ternyata. Saya berikan kembali ke Mbak Rina. Terima kasih banyak Pak Yai.